Warabi'u za'ama bima'na dhannan rajihan kaqawli syair. Za'amtani syaikhan walastu bi syaikhin innama syaikhu man yadubbu dabiba. Yang nomor 4 adalah fi'il za'ama. Fi'il za'ama ini ketika menggunakan arti dhanna dhannan rajihan. Dhanna itu menduga, dhannan dengan dugaan, rajihan yang unggul. Sebagaimana ungkapan seorang penyair, za'amtani syaikhan. Za'amta, engkau menyangkaku. Za'amta, menyangka siapa kamu ni kepadaku, berarti engkau menyangkaku. Syaikhan, pada seorang syekh. Pada seorang syekh. Syekh ini bisa bermakna orang yang sudah tua atau orang yang sangat alim meskipun muda. Walastu bi syaikhin, saya bukanlah syekh. Innama syaikhu, sesungguhnya syekh hanyalah man yadubbu dabiban, orang yang ia jalannya merangkak. Begitu. Man yadubbu dabiban. Pada kata za'amtani syaikhan, di sini kata za'ama bermakna dhannan rajihan. Kemudian za'ama karena dimaknai dhannan rajihan ini, maka za'ama di sini muta'addinya adalah muta'addi pada 2 maf'ul yang aslinya adalah mubtada dan khabar. Kemudian za'ama ini termasuk dari cabangnya af'aludz dhann. Seperti itu. Wal ghalibu fi za'ama an tusta'mala li dhannil fasid. Biasanya fi'il za'ama itu digunakan pada dugaan yang rusak, dugaan yang salah. Wa huwa hikayatu qaulin yakunu madhinnatan lil kidhbi. Kata za'ama ini adalah menceritakan sebuah ucapan yang ucapan itu ada dugaan kebohongan. Kalau asumsi dari omongan itu adalah bohong, dia menduga, tapi dalam dugaan yang ia duga itu ada indikasi kebohongan, maka tidak pakai dhanna orang-orang itu, tapi menggunakan za'ama, kan begitu. Fayuqalu fima yushakku fihi, sehingga kata za'ama itu diucapkan pada sesuatu yang masih diragukan. Au fima yu'taqadu kidhbuhu, atau sesuatu yang diyakini kebohongannya. Walidzalika yaquluna, oleh karena itu orang Arab mengatakan za'amu matiyatul kidbi. Begitu. Za'amu, ketika mereka mengatakan za'amu matiyatul kidbi. Apa matiyatul kidbi itu? Sebuah kendaraannya kebohongan. Jadi kalau mereka mengatakan za'amu, berarti dia menggunakan tunggangan kebohongan. Maksudnya bagaimana? Ai inna hadhil kalimata murakkabun lil kidbi. Ai inna hadhil kalimata, bukan murakkabun ya, markabun. Ai inna hadhil kalimata, yakni sesungguhnya kata ini, kata za'ama, kata za'amu, markabun lil kidbi, tunggangan untuk kebohongan. Jadi kalau mau berbohong atau mencurigakan atau asumsinya kok tidak benar, mereka pasti menggunakan kata za'ama. Begitu. Wa min adatil Arab anna man qala kalaman
wa kana indahum kadziban qalu za'ama fulanun. Tradisinya orang Arab bahwasannya orang yang berbicara kalaman, pembicaraan, orang yang mengatakan satu perkataan, tapi menurut mereka orang itu berbohong, maka orang Arab mengatakan za'ama fulanun. Nah, begitu. Jadi misalnya orang-orang masyarakat sini, ya, orang-orang masyarakat sini berbicara tentang satu hal itu berbicara bagaimana memajukan desa ini. Yes. Kemudian mursyid ini bercerita, ternyata orang kampung ini mau menghancurkan desa ini, katanya mursyid. Maka orang-orang yang tahu tentang mursyid, ya tahu, kita tahu kalau mursyid ini misalnya pembohong, maka orang-orang tidak akan mengatakan dhanna mursyid anna an-nasa fi hadhil qaryah yaqumuna bi hadzal amr, tapi mereka akan mengatakan za'ama mursyid, karena mursyid itu ngiranya dengan perkiraan yang jelek, negatif atau bohong. Paham? Begitu. Atau kamu dikatakan sama temenmu, mursyid, kamu hafal alfiah ya? Realitanya hafal apa enggak kamu? Tidak. Maka kamu akan meresponnya za'amtani hafidhul alfiah. Begitu. Paham? Bukan donantani, za'amtani. Karena kamu tahu kalau dia berbohong. Wong sudah ngerti mursyid aja Miftahul Muqtadi belum hafal, kan begitu. Paham ya? Walihada ja'a fil Qur'anil Karim fi kulli mawdi'in dhummul qailina bi. Dhummun ya. Iya. Dhummun. Walihada ja'a fil Qur'anil Karim fi kulli mawdi'in dhummun. Kok al-qailuna di situ? Iya. Zummul qailuna bi. La'alla shawab zummul qailina kalau diidhafahkan. Oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, dalam setiap tempat itu ada celah kepada orang-orang yang menggunakannya, orang-orang yang mengatakannya, seperti itu. Jadi ketika ada orang ngomong za'ama, berarti indikasinya dia sangkaan yang fasid. Waqad yaridu az-za'mu bi ma'na al-qawl mujarradan an ma'na adh-dhanni ar-rajih aw al-fasidi aw al-mashkuki fihi. Terkadang ada juga kata az-za'mu bi ma'na al-qawli, ya toh? Za'mu dengan menggunakan arti ucapan, mujarradan an makna dhannir rajih, terlepas dari makna dugaan yang rajih, unggul, awil fasidi atau rusak, awil mashkuki fi atau tercurigai, diragukan. Itu ada juga makna za'ama hanya sebatas bermakna ucapan. Seperti itu. Jadi kata za'mun tidak semuanya bermakna zonna yang bermakna fasid, juga tidak sebatas bermakna dhannur rajih tadi. Kan di atas jelas za'ama bermakna dhannan rajihan atau bermakna dhannan fasidan. Ini ada kata az-za'mu terlepas dari makna-makna tadi itu. Fa in kanat za'ama bimakna ta'ammara wa ra'asa. Nah, ini buktinya. Jika kata za'ama bermakna ta'ammara,
wa ra'asa, dan bermakna ra'asa. Apa ta'ammar? Ta'ammar itu memerintah, memimpin. Wa ra'asa memimpin, mengepalai. Au bimakna kafala bi, atau bermakna menjamin, memastikan. Ta'addad ila wahidin biharfil jar. Maka muta'addinya dengan satu, maka muta'addinya dengan huruf jar dan ta'diyahnya hanya pada satu objek. Berarti kan kata za'ama di sini sudah tidak sama dengan za'ama sebelumnya. Za'ama yang tadi dhannan rajihan, dhannan fasidan, atau dhannan mashkukan, kan begitu. Lalu masuk Syekh Mustafa Al-Ghalayaini, ada juga dhanna yang murni punya makna, terlepas dari dhann-dhann yang tadi. Ini buktinya apa? Jika dhanna, jika za'ama maksud saya. Jadi kata za'ama terlepas dari dhannan rajihan, dhannan fasidan, atau mashkukan tadi. Jadi dia memiliki makna sebuah ucapan. Ucapan apa? Ya ini dicontohkan. Fa in kanat, jika kalimat za'ama tadi ya toh, menggunakan makna ta'ammara atau ra'asa atau kafala bi, maka muta'addi pada satu maf'ul bih, dan itu pun dengan huruf jar. Contoh, za'ama 'alal qaumi fahuwa za'imun. Maksudnya gimana? Ay ta'ammara 'alaihim wa ra'asahum, memerintah pada mereka. Orang memerintah pada mereka dan mengepalai mereka, mengetuai mereka, memimpin mereka. Wa za'ama bi fulanin wa bil mali ay kafala bihi wa dhaminahu, memastikan dengan harta, wa dhaminahu menjaminnya. Wa taqulu za'ama al-laban ay akhadha yatibu fahuwa lazimun. Tapi kalau za'amal laban di situ menjadi fi'il lazim. Maknanya apa? Za'amal laban nyaman atau lezat. Al-laban susu. Maknanya za'amal laban ini ay akhadha yatibu. Begitu. Itu terkait dengan fi'il dhann yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 adalah wal khamisu hab bilafdzil amri. Kata hab yang menggunakan lafaz amr atau bentuk fi'il amar, perintah. Bimakna zunna. Zunna juga fi'il amr, dugakan. Kan jadinya begitu. Kaqauli syair, seperti perkataannya penyair. Faqultu, lalu aku katakan, ajirni, selamatkan aku, Aba Khalid. Aba Khalid. Ya toh? Ajirni Aba Khalidin. Ajirni, selamatkanlah olehmu, ni padaku, ya toh? Aba Khalid, pada Aba Khalid. Wa illa fahabni. Ya toh? Jadi begini nih, Syekh. Fakultu, lalu aku berkata, ajirni, selamatkan olehmu, ni kepadaku, Aba Khalid. Bukan jadi maf'ul bih kalau di situ. Aba Khalid maknanya ya Aba Khalid, huruf nidanya dibuang, wahai Aba Khalid. Terus mana yang kita bahas? Belum. Ini wa illa, jika tidak menyelamatkan, fahabni, maka dugakan olehmu, ni kepadaku, maka sangkakanlah olehmu. Wal khamisu, yang kelima, dari fi'il-fi'il yang hanya berifadah dhann adalah hab bilafzil amri bimakna zunna ka qauli syair. Hab yang dalam kata hab ini lafadznya berbentuk fi'il amar, kemudian menggunakan arti zunnah. Sebagaimana ucapannya Syekh, faqultu ajirni Aba Khalidin. Faqultu, berkata, ajirni, selamatkanlah olehmu, ni kepadaku, Aba Khalidin, wahai Aba Khalid. Wa illa fahabni, wa illa, jika tidak,
fahabni, maka sangkakanlah ni maf'ul bi pertama, imro'an pada orang, kedua halikan yang hancur atau rusak. Fa'inkan amr minal hibbati, jika kata hab ini adalah bentuk amar dari masdar hibbah atau dari kata hibbah, mislu hab al-fuqara amalan, hab berikanlah al-fuqara'a itu pada orang-orang fakir, malan pada harta, lam takun min af'alil qulub, dia bukan termasuk fi'il yang bersifat hati, bukan af'alul qulub, meskipun ini muta'addinya pada dua maf'ul. Bal hiya min wahaba allati tansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khabar. Justru kata hab al-fuqara amalan itu diambil dari kata wahaba, kemudian fi'il amarnya hab. Yang mana kata hab yang diambil dari fi'il madhi wahaba itu menasabkan dua maf'ul, laisa asluhuma mubtada'an wa khabara, seperti itu. Yang mana aslinya dari kata hab yang diambil dari wahaba itu bukanlah mubtada dan khabar kedua maf'ulnya, tapi ini berfaedah dua maf'ul, berfaedah muta'addi kepada dua maf'ul. Maf'ul pertama al-fuqara'a, maf'ul kedua adalah malan. Makanya di situ dijelaskan bal hiya min wahaba allati tansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khabara. Alal fasihi fiha an tata'adda ila al-awwal billah. Tapi menurut bahasa yang fasih, ya, dalam kata wahaba ini maka muta'addinya pada maf'ul yang pertama, dan maf'ul yang pertama tadi dikasih lam. Nahu hab lil fuqara'i malan, tetap seperti itu. Tetapnya bagaimana? Yo, maf'ul yang pertama itu, ya, maf'ul yang pertama itu dikasih lam. Ini bahasa yang fasih. Wa in kanat amrun minal haibati ta'addad ila maf'ulin wahidin. Jika ternyata kata hab itu adalah fi'il amar dari kata haibah, maka muta'addinya pada maf'ul satu atau satu maf'ul bih. Seperti hab rabbaka ay khafhu, takutlah kamu rabbaka pada Tuhanmu, ay khafhu yakni takutlah kamu kepada Tuhanmu. Seperti itu. Jadi uniknya kata hab ini luar biasa, dan seperti itu. Fa in kanat amrun minal haibati mislu hab al-fuqara amalan lam takun min af'alil qulub. Jelas, jika kata habnya ini adalah bentuk fi'il amar dari kata hibbah, minal hibbati, kan begitu, maka seperti contoh, paham sih? Terkait dengan kajian kata hab yang nomor 5 tadi. Sebelumnya dalam syair faqultu ajirni aba khalidin wa illa fahabni imra'an halikan. Ini nanti ada klasifikasinya. Klasifikasinya fa in kanat amrun minal ibati mislu hab al-fuqara amalan. Jika kata hab ini bentuk amar dari kata hibbah, seperti hab al-fuqara amalan, berikanlah kepada orang-orang fakir malan pada harta, lam takun min af'alil qulub, maka kata hab di situ bukanlah fi'il qulub atau fi'il yang sifatnya pekerjaan hati. Bal hiya min wahaba, tapi justru kata habnya itu diambil dari babi wahaba. Allati tansibu maf'ulaini
laisa asluhuma mubtada'an wa khabar, yang mana fi'il itu betul menasabkan dua maf'ul bih, tapi maf'ul bihnya bukan keasliannya atau tidak berasal dari tada dan khabar. Alal fasihi fiha, kemudian menurut bahasa yang fasih pada kata hab di situ, dalam contoh hab al-fuqara amalan tadi, an tata'adda ila wali billami, maf'ul bih yang pertama itu ya toh harus dikasih lam. Jadi kata hab yang dalam model hab al-fuqara amalan, maka ketika muta'addi pada maf'ul awal dikasih lam. Itu menurut bahasa yang fasih, hab lil fuqara'i malan. Wa in kanat amran minal haibati ta'addad ila maf'ulin wahidin. Jika kata hab itu adalah bentuk amal dari kata haibah, takut. Haibatun ini takut atau wibawa, maka muta'addi pada satu maf'ul bih saja, seperti mislu hab rabbaka, takutlah kamu rabbaka pada Tuhanmu, ay khafhu, yakni takutlah kamu pada Tuhanmu. Itu terkait dengan af'alul dzon. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas af'alul tahwil. Nakhtatim hadzal liqa bi qiraati hamdalah jama'atan. Alhamdulillahi rabbil alamin.